dimakan itu makanannya termasuk sisa makanan itu Kanjeng yang di situ ada ludahnya Rasulullah berdahan ini Pak. Nah, indama ba'dama akalat hadza ta'am, setelah selesai makan makanan ini dawuhipun para sahabat ma kharaja min faiha illa khairah. Tidak pernah setelah kejadian makan bekas ludahnya Kanjeng Nabi kecuali yang keluar dari lidah atau mulut perempuan itu kebaikan. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau kita panjenengan ada bojo mendengar iki Pak jenengan parak nih lho Pak Yai. Pak Hakim, jenengan parak kula lah. Insyaallah kalau kayak itu titik bekas makanan kula. Insyaallah tambah fasih nek iso. Jadi coba Kanjeng Nabi kali kula. Nggih, Kanjeng Nabi kali ngomong ngene yo beda. Loh, kan zamane Kanjeng Nabi niku wonten jenenge sahabat Qatadah. Dalam peperangannya, matur dari Kanjeng Nabi, "Engkau ada ini ya Rasulullah, menika mata saya keluar Kanjeng Nabi, pripun iki kena tombak." Kanjeng Nabi dipun dalaken iki Kanjeng Nabi. Terus diusapne dateng motor iki balik mak. Niku langsung riwayatake Pak. Semenjak setelah itu pandangannya terang, tidak berkurang sama sekali, bahkan ditelan umur. Mata yang belum pernah terluka, yang tidak pernah terkena ludah Kanjeng Nabi mulai buram, tapi mata yang pernah terluka dan kena ludah Nabi Muhammad tidak pernah berkurang pandangannya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sampai yang kecelakaan motor metu moro dene Pak, pulas bin pulas tambah kalau itu infeksi. Gitu betul. Gitu betul. Rabies Pak. Masalah Kanjeng Nabi coba kita berbicara masalah kekurangan yang ada pada manusia. Keringat itu ada kekurangan. Makanya kalau panjenengan satu ribu dan 1.200 gawe rek, soalnya atau gawe apa tawas dan lain sebagainya. Kenapa? Biar orang lain tidak menghirup daripada hakikat baunya Anda. Ini sih orang Indonesia ini berbujur di jalan. Wali kan derek solar sambil ngomong tapi lah nggak bujur gitu. Masih panggung itu di mana enak Allah. Nah, dia mengatakan, Masya Allah, orang yang dihormati Allah. Dahulu Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau itu tidur di rumah Ummu Sulaim, panas di musim panas, Saif, menikah keluar keringat Nabi sak jagung-jagung, itu diperas Pak. Ummu Sulaim itu ngambil wadah, dipun peres diambil setetes ditadai kali beliau. Kemudian apa yang dilakukan oleh Muslim? Beliau mengatakan da'at Ummu Sulaim auladah anak-anak itu kabeh itu. Untuk apa? Ya tabarrukun. Mereka itu anak-anak agar supaya mengambil berkah. Wa yataqayyabun, menambah mengambil ambune. Keringat Kanjeng Nabi itu atyab minal miski, luwih wangi saka minyak apa? Misik ngajal kalau panjenengan pas bojone sampai turu langsung resep. Nggih, Masya Allah, masih campur kalau minyak wangi. Niku ambune minyak wangi iso berubah. Ambune niku apa wangi apa apa. Iku contohnya kaya kober kercuk keringat tentu ambune minyak wangi. Ora terus minyak wangi. Ambune brang-brang, tapi gak jelas ambune iki apa iki wedhus apa. Nggih apa gimana? Tapi nek pengarsane Kanjeng Nabi beda saking sempurnane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan malaikat. Kenapa? Karena Nabi tujuannya untuk ditiru. Lek panjenengan niku ditiru malaikat yang napa? Lha malaikat gak duwe nafsu, kula panjenengan gak nafsu. Malaikat gak mangan, kula panjenengan mangan sedina ae luwe. Nggih apa mboten? Gak bakal saged. Nah itu pernah terjadi dulu di zaman Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu kadang-kadang tidak mau beriman kepada Allah. Disebutkan dalam Al-Quran, wa ma mana'an nasa ayyuminu, tidaklah mencegah kepada manusia untuk mereka itu beriman. Idh ja'ahumul huda wa
mereka, tapi mereka tetap tidak beriman. Apa alasannya? Illa an qalu aba'atsallahu basyarar rasula. Padha menungsone mbek aku masa iya Gusti Allah niku ngutus seorang rasul dari manusia. Ya padha aku apa bedane aku Muhammad? Padha rabi mangan ya mangan. Lek malaikat niku ya apa? Gak apa-apa, jelas iki beda mbek aku bilang menghormatinya. Lek selama padha menungsone, kenapa kok mbek aku sebenarnya? Lho, kibir Pak. Sifat apa? Kibir gak terima ana wong sing dimulyakake kalian Gusti. Niku lek ana jenengan niku ana wong dadi lurah, jenengan gak dadi terus sampai niku terus hasud. Oke. Kok nyapa kok dadi Pak Wakil Bupati Pak aku kok. Padahal kok demosi padha ya. Kerang-kerangnya mau gantengnya padha enggak? 11 12. Nyapa kok aku? Aku. Iki berarti wis iki ajarane wong jahiliyah. Ini jangan-jangan keturunan wong jahiliyah. Ya ketika seperti itu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakan wahai Muhammad, law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutmainnin. Muhammad coba katakan. Law kana fil ardi, kalau seandainya ada di dalam muka bumi ini seorang malaikat, ono nang bumi niku malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kondisinya adalah yang syuna. Dia berjalan sebagaimana manusia berjalan, mutmainin, bertempat tinggal di situ. Ono malaikat kayak kula panjenengan kerasi menger titele malaikat menungso. Lek saumpama ana model ngoten niku jelas kawitun Gusti Allah Subhanahu wa taala lanazzalna 'alaihim minas samai malakar rasulullah. Pasti kami akan turunkan dari langit nanti seorang malaikat untuk sebagai rasul. Sifatnya kaya ngono. Sayangi malaikat itu mboten saged didelok. Malaikat tidak sama penciptaannya dengan manusia. Bagaimana bisa meniru? Nah, tujuan Rasul itu untuk mentiru. Pramila kanjeng Nabi Muhammad menika untuk ditiru oleh kita. Siap kira-kira menjadi orang yang meniru kanjeng Nabi Muhammad? Siap nggak pakai badan? Siap nggak pakai badan? Siap pun pulau tutup. Apa sih keutamaannya meniru kanjeng Nabi, menghidupkan sunnahnya Nabi? Jadi mungkin untuk Pak Wakil Bupati bisa diangan-angan Pak, dipikirkan mawon walaupun sulit mungkin menerapkan karena ini cenderung tugasipun Pak Hakim, Ustaz Hakim ini. Kanjeng Nabi itu natos dawuhaken ngeten. Man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajrun syahid. Wong kok kemudian mau menghidupkan sunnahipun kanjeng Nabi, sampun mengenali kanjeng Nabi lewat majelis-majelis maulid seperti ini, lalu kemudian mencintai kanjeng Nabi dan direalisasikan cinta itu dengan mutaba'ah, mengikuti kanjeng. Lek mekur ngaku cinta kathah contone dan tidak akan berkumpul dengan Nabi. Orang-orang Nasrani mereka mengaku cinta Nabi Isa, apakah mereka bakal kumpul dengan Nabi Isa? Wallahi la, demi Allah tidak akan kumpul dengan Nabi Isa. Karena itu syarul mar'u ma'a man ahab, dikumpulkan seseorang itu di hari kiamat bersama dengan yang dicintai. Orang-orang Yahudi mengaku cinta kepada Nabi Musa, tapi apakah mereka akan berkumpul dengan Nabi Musa? Boten bakal kumpul kali Nabi Musa. Kenapa? Karena ilmu kholafatihi, karena mereka itu berbeda dengan Nabi Musa, nggak mengikuti Nabi Musa. Makanya kalau panjenengan ketika mengaku cinta kepada Nabi, kudu ono idola, mengidolakan Rasul dan meniru apapun yang
zaman sampun rusak. Kapan zaman rusak? Ketika sholat Jumat dikumandangkan azan sik nang warung gedal-gedul gedal sedus wis biasa rusak zaman. Ketika perzinahan dianggap biasa, minum khamr dianggap biasa, orang sama orang tuanya tidak taklim sudah dianggap lumrah. Lek anak berbolo, anak karo bapak niku koyo kanca dhewe kadang rusak zaman, Pak. Ketika sudah tidak dianggap sunnahnya Nabi ini untuk pantas untuk diterapkan, dianggap sunnahnya Nabi sudah tidak relevan di zaman 2022. Rusak Ramadan, rusak Ramadan. Wis isin gawe sunnah niku isin. Contoh-contoh banyak sunnah yang ditinggalkan. Sampai itu selama ini sholat gawe siram Ramadan. Contoh, damel siram Ramadan. Jujur, gawe siram Ramadan. Padahal Nabi Muhammad sampai pernah mewajibkan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah wa bi riwayah inda kulli wudu. Kalau panjenengan sholat gak tahu, apalagi ngaji, apalagi apa. Padahal Nabi Muhammad SAW ketika di akhir penghujung mautnya, kematiannya, wafatnya, beliau itu melihat daripada siwak yang ada pada Sayyidina Abdullah bin Abi Bakar, yang begitu beliau ada berada pada pangkuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi Muhammad hanya melihat tertuju kepada siwak, lalu mengatakan ke Sayyidah Aisyah, "As-siwak ya Rasulullah, apa jenengan kersa siwak kanjeng Nabi?" Dan itu kanjeng Nabi menganggukkan kepala karena sudah lemas kanjeng Nabi Muhammad dalam kondisi detik-detik terakhir. Kemudian menganggukkan kepala diambil dilembutkan dengan ludahnya Sayyidah Aisyah, lalu disiwakkan dia di mulut mulianya kanjeng Nabi Muhammad dan wafat. Menunjukkan apa? Bahwa siwak itu adalah yang diperhatikan kanjeng Nabi. Makanya kalau panjenengan yang wonten anak-anak bapak, saudara yang sedang sakaratul maut disunahkan untuk ambil siwak, kasih air, ditutul-tutul dia cukup sobrok ditutul-tutul ittiba'an li Rasul. Insya Allah nanti cepat meninggal dalam keadaan husnul. Masya Allah, para ramai dari rahmati Allah Subhanahu wa taala. Niku siwak kalau panjenengan damel salat Allahu Akbar sakuni siwak. Allahu Akbar. Kalau sudah apa? Allahu Akbar dari siwak. Katanya gitu. Raka'atain bisiwak afdal min sab'ina raka'ah bi ghairi siwak. 2 rakaat menggunakan siwak Anda lebih utama dari 70 rakaat lebih, bukan sama. Lebih utama. Bisa jadi 700, bisa jadi 7.000 kali dengan tidak menggunakan siwak. Makanya penting dalam siwak mana? Tapi dia itu kali itu boleh kamu di toko kaji. Toko kaji lah gak apa-apa, mesti dengan gawe apa pelatah-pelatah. Wet apa sih orang serati gak apa-apa. Lagi kita pengen modern, gawe formula. Gawe apa? Formula episode yang terus ini elektrik, selektif on. Allah Akbar. Asal betul, sana betul. Ini ibu gua. Sana betul. Diniati istiak sah, walaupun tidak menggunakan begitu, kalau itu. Rida, ujung baju, kullu khasin, setiap yang kasar. Seret. Kalau usah ini retail, seret. Dilihat di istiak sampai sholat ini mesti mati. Itulah bedanya ibadahnya orang pintar dengan orang bodoh. Karena pengen pintar apa bodoh? Mau dengan bodoh mungkin. Saat ini saya dengan pintar. Kok pintar kudu tertuntut ngamalake ilmu. Siap diamalkan apa badan? Siap apa badan? Ini mudah, sangat simpel. Tapi akan sulit bagi orang yang tidak diinginkan kebaikan oleh Allah. Makanya untuk dipermudah oleh Allah. Contoh ini simak. Ketika orang di zaman sudah menganggap itu adalah sesuatu yang Masya Allah gak pantas, kok jenengan mau menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, pahala yang diberikan adalah seperti pahala orang mati syahid. Allahumma bada'at bin ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Dimulai agama itu langka, asing, dan akan kembali pun diperingatkan oleh kanjeng Nabi. Bakal kembali langka di mata manusia seperti permulaannya. Tapi